Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Berilah hormat kepada Tuhan yang masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Dia. Pujian Hymnos nomor 47. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sabda Tuhan di awal ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Mari kita menanggapi akan pujian firman Tuhan ini dengan pujian Hymnos nomor 252. Bait pertama saja. Sebagai ayat pengakuan dosa kita pada pagi hari ini, maka mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu karena kami tahu siapakah diri kami. Dalam perjalanan waktu kami sampai saat ini,
banyak hal yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Namun kadang-kadang kami mempertanyakan maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak mengerti maksud dan tujuan-Mu, kami senantiasa melakukan pemberontakan terhadap kehendak-Mu ya Tuhan. Baik melalui sikap kami, perbuatan kami, ucapan kami, pemikiran kami, banyak hal yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Ketika kami meragukan pemeliharaan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, meragukan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang mengakui segala dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan, maka Engkau akan mengampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana ditegaskan di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, dengan ia berfirman demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita mensyukuri atas anugerah pengampunan Tuhan yang telah Ia berikan melalui Kristus Yesus dengan pujian Hymnos 148 bait yang pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami percaya atas anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, dan sebagai wujud ucapan syukur kami atas anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami mau hidup mengerti, memahami kehendak-Mu dalam hidup ini, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan benar-benar boleh memberkati kehidupan kami, dan senantiasa Engkau tuntun kami ya Tuhan untuk mengerti, sehingga firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai berakhir. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita
dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengambil satu tema kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu buatlah aku mengerti. Kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagap. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Berbahagialah kita, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberikan pembelajaran penting melalui kisah hidup seorang Ayub, di mana melalui kisah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti tema yang saya angkat tadi, yaitu buatlah aku mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, berbagai macam masalah, cobaan, penderitaan yang akan kita hadapi. Dan sering sekali di dalam kita menghadapi pencobaan, penderitaan, berbagai tantangan-tantangan hidup ini, kadang-kadang kita jatuh di dalam kekecewaan, keputusasaan. Bahkan sering sekali kita pun bisa mempertanyakan, di manakah Tuhan di dalam situasi seperti itu. Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya kita, melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga kita untuk kita bebas dari situasi itu. Namun kenyataannya kita tidak bisa lepas daripada penderitaan itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti tadi saya sampaikan di awal, kadang dalam situasi itu kita mulai mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Kadang kita mempertanyakan apa maksud daripada Tuhan dari setiap persoalan itu. Kita ingin tahu. Kita ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Kita ingin mengerti, sehingga dengan kita mengerti dan memahami, maka kita bisa mengantisipasi hal-hal yang di luar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keinginan kita umat manusia untuk mau mengerti segala sesuatu dan ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Kalau kita ingin melihat dari perjalanan kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu seorang Ayub.
Di dalam awal-awal cerita kita, kisah Ayub ini diceritakan kepada kita seorang Ayub itu seperti apa. Mungkin berbeda dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Ayub diceritakan di dalam Alkitab adalah seorang yang saleh pada zamannya. Dia adalah seorang yang tidak bercela. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan jelas Alkitab menyatakan ia begitu menjauhi yang namanya kejahatan. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana seorang Ayub dalam hidupnya. Seorang yang begitu memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Seorang yang dalam hidupnya senantiasa menikmati dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Maka itu tadi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak bercela. Berbeda, saya katakan tadi berbeda dengan kehidupan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita coba merefleksikan diri kita, adakah Tuhan melihat kehidupan kita tidak bercela? Tentu tidak, kalau kita mengakui itu secara jujur dalam hidup kita. Kita tidak didapatkan tidak bercela. Justru dalam kehidupan kita sering hidup di dalam namanya dosa. Namun yang sangat ironis di dalam kehidupan seorang Ayub yang dikenal seorang yang saleh, yang dikenal sebagai seorang yang jujur, yang dikenal adalah seorang yang begitu takut akan Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ia mengalami penderitaan yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Mungkin penderitaan Ayub juga tidak sebesar dengan penderitaan yang kita alami oleh karena wabah virus corona. Tidak seberat dengan apa yang kita hadapi saat ini. Karena virus corona mungkin kita kehilangan pekerjaan. Karena virus corona kita kehilangan relasi hubungan sosial kita dengan yang lain. Karena virus corona kita sekarang ini dibatasi di dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam tanda petik di sini ibadah di rumah-rumah Tuhan. Tapi penderitaan Ayub begitu hebat, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sekali lagi membaca kisah ini. Dia adalah seorang yang saleh, tetapi pada saat mengalami penderitaan, ia kehilangan anak sekaligus. Kalau itu satu persatu mungkin masih bisa diberikan penghiburan. Tapi ini dalam waktu sekejap ia kehilangan anak. Kemudian bukan hanya kehilangan seorang anak-anaknya, tapi ia juga kehilangan harta. Mungkin kalau dia kehilangan anak tapi masih ditopang dengan kehidupan yang mapan, mungkin itu masih dia bisa syukuri. Tapi dikatakan juga dia kehilangan harta bendanya. Lebih lanjut dikatakan lagi, bukan hanya kehilangan anak, kehilangan harta bendanya, tetapi ia juga mengalami yang namanya sakit penyakit. Ia menderita sakit penyakit. Dan bukan itu saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau ia mengalami seperti itu, pasti dia mengharapkan mungkin dukungan daripada rekan-rekannya, sesama umat, sesama orang percaya untuk menopang hidupnya. Tetapi kalau kita membaca kisah hidup Ayub, di saat-saat membutuhkan yang namanya pertolongan itu, justru orang-orang yang ada di sekitarnya apa? Mencemooh dia, mempersalahkan Ayub. Bayangkan itu dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, kira-kira bagaimana respon kita dan tanggapan kita? Kita sudah kehilangan segala sesuatu. Dan orang-orang yang kita harapkan bisa mendukung kita, tapi justru orang-orang itu bukannya mendukung kita, tetapi apa? Justru memberikan tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Bukankah itu kita bisa hidup di dalam keputusasaan? Tadi katakan Ayub begitu takut akan Tuhan. Lalu ia coba bernegosiasi. Ia coba mempertanyakan maksud daripada Tuhan dari apa yang sedang dihadapinya.
Ia ingin tahu. Ia ingin mengerti. Ia ingin coba memahami apa di balik semua peristiwa itu. Tapi ironisnya lagi, Allah diam 1000 bahasa. Tuhan tidak menjawab dia. Tuhan tidak memberikan alasan yang masuk akal Ayub mengapa ia harus mengalami yang namanya penderitaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir daripada pergumulan seorang Ayub dalam perjalanan hidup seperti itu, maka kita tadi membaca di dalam Ayub pasal 42. Sebenarnya itu ada hubungannya di dalam pasal sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Tuhan coba menantang Ayub untuk bisa memahami dan mengerti segala sesuatu apa yang terjadi di dalam hidupnya. Kita baca di dalam Ayub pasal 40 ayat yang ketiga. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kalimat ini kita bisa memahami. Ya. Karena kalau kita melihat di sini, ketika orang ingin mempertanyakan dan mencari jawaban dari setiap itu, kalau ia tahu bahwa dia tidak punya salah, maka otomatis ia akan mempersalahkan orang lain. Ayub seorang saleh, karena ia tidak salah, tidak bercela, maka ketika ia mendapatkan penderitaan, mungkin saja ia ingin mencoba mempersalahkan orang lain. Dan siapa yang bisa dipersalahkan di sini? Bisa saja ketika Tuhan mengatakan kepada dia, aku mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu, maka ia coba mempersalahkan Allah di sini. Makanya di dalam ayat 3 kita bisa melihat, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau apa? Dapat membenarkan diri. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan menantang Ayub dengan pertanyaan sedemikian rupa, maka di sini kita juga bisa melihat tentang Ayub yang tidak terjebak untuk bisa berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ia tidak terjebak untuk bisa melakukan tindakan yang membuat ia berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam refleksi daripada seorang Ayub untuk memahami, mengerti, dan mencoba mengerti dan memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, lalu ia jatuh di dalam satu kesimpulan dalam hidup ini apa? Bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Allah mengatur segala sesuatu, dan segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, Tuhan atur, maka semuanya itu tidak akan pernah gagal. Tentu dalam pengertian di sini, agar kita bisa melihat siapakah diri kita, siapakah Tuhan di dalam hidup ini. Maka Tuhan juga melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayub coba merefleksikan, Ayub coba memahami, ia bertanya-tanya, ia coba merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu.
Dan pada akhirnya ia mendapatkan satu kesimpulan hidup, bahwa sungguh Tuhan melakukan segala sesuatu, dan apa yang Tuhan lakukan itu adalah baik adanya dan tidak akan pernah gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita bisa melihat dalam setiap peristiwa pergumulan kehidupan kita. Kita ingin bertanya, kita ingin mengerti kehendak Tuhan, kita ingin tahu apa maksud Tuhan. Kita ingin mengerti jawaban daripada Tuhan dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Tapi siapakah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang punya banyak keterbatasan, yang punya banyak kelemahan, yang kita tidak mengerti, jangankan untuk beberapa hari ke depan, yang terjadi nanti sore pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapakah kita? Tuhan mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Ia rencanakan. Maka kalau kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengalami satu kondisi, saya kurang tahu apa kondisi dan pergumulan kita pribadi lepas pribadi saat ini. Dalam pergumulan kita dalam keluarga, dalam pergumulan kita menghadapi pekerjaan kita, usaha kita, penyakit yang mendera kehidupan kita. Lalu kita ingin mencoba apa maksud Tuhan dari setiap peristiwa ini. Maka seperti Ayub, mari kita juga melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu itu dalam kehidupan ini, dengan tujuan agar kita bisa memahami bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu di dalam kedaulatannya, di dalam kehendaknya, dan semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita bisa belajar dari kondisi kehidupan Ayub. Ia bisa mengerti dari penderitaan yang dihadapi, dari suasana yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ia menundukkan diri di hadapan Tuhan, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia menyerahkan sepenuhnya kendali hidupnya di dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Karena ia tahu Allah mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari persoalan yang sedang dihadapi oleh seorang Ayub? Di dalam ayat 4 diajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang sedemikian rupa, di mana Ayub kemudian merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Allah yang terjadi atas hidupnya, dan itu kemudian mengubah paradigma daripada Ayub, mengubah konsep pemikiran Ayub, mengubah cara berpikir Ayub tentang Allah seperti apa. Karena dikatakan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang Ayub mengalami sendiri kuasa Allah itu di dalam hidupnya, bukan lagi berdasarkan apa yang disampaikan orang lain, bukan lagi berdasarkan apa yang ia dengar dari berita yang disampaikan, bukan berdasarkan kesaksian orang lain sehingga ia bisa mengerti tentang Tuhan. Tidak, tapi melalui pengalaman itu, sekarang Ayub dibawa untuk mengerti dan mengalami Tuhan itu
itu secara pribadi. Ya. Sehingga dia bisa berkata, Bapak Ibu dan Saudara, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ada satu perubahan di dalam kehidupan Ayub. Ada satu perubahan di dalam paradigma daripada Ayub. Ada satu perubahan di dalam konsep Ayub tentang Tuhan itu sekarang ini. Yang tadinya dia hanya bisa mengenal Tuhan dengan melalui apa yang ia katakan, melalui apa yang ia dengarkan. Tetapi sekarang ia bisa menyaksikan sendiri tentang Allah itu di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kejadian-kejadian yang kita hadapi saat ini, saya kurang tahu apakah Bapak Ibu mencoba merenungkan kenapa Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa dalam 3 bulan ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan izinkan kita tidak bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan? Atau kita hanya berkata, itu karena virus corona saja. Mungkin karena kita berkata, ini karena memang harus dibatasi sedemikian rupa sehingga kita harus menjauh dan tidak bisa bersekutu bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba ingin merenungkan lebih dalam sebenarnya, tetapi ada tujuan Tuhan juga di balik setiap peristiwa ini. Mungkin saya katakan Bapak, selama ini di dalam relasi kita dengan Tuhan juga tidak begitu dekat. Tapi dengan ada situasi yang sekarang ini membuat kita semakin hidup di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Saya kurang tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah seketika terjadi peristiwa ini, apakah selama sebelum itu kita bisa di dalam hubungan keluarga kita ada persekutuan antara suami, istri, dan anak di dalam rumah? Atau kita hanya ibadah di gereja sebagaimana yang diwajibkan kepada kita seminggu sekali kita beribadah di rumah Tuhan? Tetapi coba kita renungkan kembali, dari setiap peristiwa ini ternyata ada tujuan Tuhan juga di balik itu, yaitu untuk mengeratkan persekutuan kita di dalam keluarga kita masing-masing, suami, istri, dan anak-anak. Mereka bisa dipersekutukan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Sehingga apa? Dia bisa memaknai dari setiap situasi yang terjadi, dari keadaan-keadaan yang terjadi. Kemudian dia berkata, bukan lagi menurut perkataan orang, tetapi aku sendiri mengalami Tuhan di dalam hidupku. Pengalaman-pengalaman hidup itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah sebabnya ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita coba merefleksikan itu, mencoba merenungkan itu. Yang pertama tadi saya katakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Ayub melihat peristiwa ini, kemudian ia coba merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu ia melihat bahwa Tuhan itu maha luar biasa. Ia melakukan segala sesuatu dan tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup ini. Dan semua itu baik adanya. Amin. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam peristiwa-peristiwa itu Tuhan ingin kita apa? Mengenal Tuhan itu secara pribadi. Bukan lagi melalui perkataan orang, bukan lagi melalui suaranya orang, bukan lagi melalui kesaksian orang, tapi kita secara pribadi mengalami Tuhan itu dalam hidup kita. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin saya ngomong dengan teman seorang hamba Tuhan, dan dia memberikan satu kesaksian ya tentang apa yang sedang terjadi dan situasi ketika menjalankan ibadah di dalam rumah tangga, ya, khususnya di dalam
pandemi ini. Kemudian dia menceritakan tentang jemaatnya yang saat ini merasa terberkati. Kenapa? Ketika ia selama ini beribadah bersama, semua jemaat bisa beribadah di dalam gereja. Lalu karena oleh pandemi ini kemudian harus ibadah di tempat masing-masing. Lalu dia mencoba mentelepon daripada salah seorang jemaatnya. Lalu ketika ia coba bertanya kepada salah satu anak daripada sebuah keluarga, lalu dia berkata, "Pak Pendeta, terima kasih ya. Hari ini dengan situasi ini, papa saya sekarang itu rajin membaca Alkitab. Papa saya sekarang ini rajin berdoa. Yang selama ini mungkin tidak pernah berdoa, tapi dengan melalui peristiwa ini, sekarang dia bisa meluangkan waktu untuk apa? Membaca firman Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup ini." Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Ayub mencoba melihat semua itu, merendahkan diri hadapan Tuhan, kemudian mengalami Tuhan dalam hidupnya, kemudian apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Seperti di ayat 6 tadi, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ada perubahan, pertobatan di dalam kehidupan Ayub. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, membawa kita di dalam satu refleksi, pembaharuan di dalam hidup kita, pertobatan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang terjadi, ada yang merupakan perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka saat ini waktunya bagi kita juga untuk mengakui itu di hadapan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui renungan firman Tuhan saat ini, biarlah kita boleh merefleksikan tentang setiap peristiwa ini untuk mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita akan menanggapi firman Tuhan ini dengan pujian Hymnos nomor 51. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Warta Lisan Minggu 5 Juli 2020. 1. Kebaktian Minggu 12 Juli 2020 tetap dilaksanakan secara online melalui WA Grup Gema. 2. Bible Study hari Selasa 7 Juli 2020 pukul 17 sore dan persekutuan doa Kamis 9 Juli 2020 pukul 17.30 tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui WA Grup Gema. 3. Jemaat terus berdoa agar dalam menghadapi masa sulit, iman kita tetap kuat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Yang terakhir, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening gereja BCA dengan nomor rekening 0111969654 atas nama Ibu Juniarti W atau Ibu Werdi H. Bagi jemaat yang tidak sempat mentransfer, bisa disimpan dalam amplop dan dimasukkan ke kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah normal. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati
ibadah bersama-sama di dalam keluarga kami, khususnya keluarga besar Gereja Elios Malang. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami senantiasa hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Saat ini kami tetap berdoa untuk kegiatan-kegiatan rohani gereja yang diselenggarakan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati, sehingga kegiatan-kegiatan rohani ini boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka juga senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan dan ditopang oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaiknya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat kediaman masing-masing, jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, jemaat-jemaat yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan mereka, atau jemaat-jemaat yang lainnya ya Tuhan. Mulai dari sekolah minggu, pemuda, remaja, dan dewasa, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai. Demikian kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan akan bangsa dan negara kami ini di dalam tangan pimpinan Tuhan, khususnya di dalam mengatasi situasi yang sedang terjadi saat ini. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, sehingga segala sesuatu bisa segera terselesaikan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, di dalam kehidupan kami untuk memasuki minggu yang baru. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami untuk bisa menjalani hari-hari ke depan kami dengan tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian Hymnos 228. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujian Hymnos nomor 130. Mari kita tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi. Silakan bersaat teduh. Di dalam